Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu terus masih diberikan kestabilan dalam hal kehidupan di sisi ekonomi, kesehatan, dan psikologi, agar kamu dan orang-orang yang kamu sayangi masih terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku yang stabil-stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, nih ini masa pandemi nih kayaknya kita udah lama gak jalan-jalan, ya kan? Kecuali kita selebgram. Kalau selebgram bisa jalan-jalan, tapi kalau kayak kita ini kan nggak bisa ya. Nah, mumpung masih belum terlalu bebas untuk jalan-jalan, kali ini aku pengen ngebahas bahasa yang berasal dari daerah di tempat dimana sering dipakai, merupakan kota yang jadi daya tarik Indonesia di internasional. Yap, benar, itu ada di Bali. Ya benar, Bali udah lama banget. Sebenarnya banyak daya tarik internasional Indonesia. Tapi Bali adalah salah satu kota yang ikonik menurut saya. Jujur saya belum pernah ke sana. Curhat. Oke, kali ini kita akan membahas bahasa Bali yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa-apa aja, ayo kita pelajari. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing. Tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, sebelum kita bahas apa-apa aja kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari bahasa Bali yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita aku kasih tahu dulu nih fakta menarik tentang bahasa Bali. Ini berdasarkan petabahasa.kemendikbud.go.id, bahasa Bali itu ternyata tidak hanya dituturkan di Bali sana, tapi juga udah ada di Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi, terus ada di Nusa Tenggara Barat juga gitu. Nah, fakta menarik lainnya adalah ternyata berdasarkan petabahasa.kemendikbud.go.id juga, bahasa Bali itu terdiri atas dua dialek. Yang pertama itu adalah dialek Bali Aga atau Bali Mula yang dipetuturkan oleh penduduk Bali di daerah dataran tinggi di Bali. Dan yang kedua, dialek yang kedua itu adalah dialek Bali Dataran. Dialek Bali Dataran ini dituturkan oleh penduduk yang pada umumnya berdiam di daerah dataran rendah di Bali. Jadi yang di dataran tinggi itu pakai dialek Bali Aga atau Bali Muda, sementara yang di dataran rendah Balinya itu menggunakan dialek Bali Dataran gitu. Ada dua dialek yang dari bahasa Bali. Itu bahasa Bali. Nanti kita akan bahas fakta-fakta menariknya di episode bahasa Bali selanjutnya gitu. Tapi ini adalah fakta menarik berdasarkan petabahasa.kemendikbud.go.id gitu, tentang bahasa Bali. Semoga menambah wawasan. Nah, karena kemarin kita udah sempat ngebahas bahasa Bali bagian pertama, kali ini kita akan bahas bahasa Bali bagian kedua nih. Yang bagian pertama nanti kalian lihat aja di video, cari aja videonya di konten aku. Cari aja kontennya di video di channel aku. Oke. Bahasa Bali yang pertama ini di bagian kedua ada yang disebut dengan arja. Nah, arja ini dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah drama tradisional yang dinamis yang dimainkan dengan menyanyi dan menari, biasanya mengambil cerita-cerita Panji. Bukan Pragiwaksono tentunya ya, bukan, dan bukan manusia milenium juga atau si penakluk ular, tapi cerita-cerita Panji-Panji, pahlawan-pahlawan yang berasal dari Bali gitu. Jadi sekali lagi, bahasa Bali yang pertama ada yang disebut dengan arja. Arja ini adalah bentuk baku, bentuk tidak bakunya adalah ajre. Arja ini memiliki pengertian drama tradisional yang dinamis yang dimainkan dengan menyanyi dan menari, biasanya mengambil cerita-cerita Panji. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Bahasa Bali selanjutnya ada yang disebut dengan Astasari. Astasari berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian bangunan utama di bagian timur atau selatan tempat suci, berfungsi sebagai balai serbaguna. Gitu. Jadi nanti kalau kalian main-main ke Bali atau kita punya kesempatan punya rezeki main-main ke Bali, terus di bagian kita menuju ke tempat suci, itu tempat ibadahnya masyarakat Bali ya. Kemudian di bagian timur atau selatannya ada gedung serbaguna, ada tempat balai serbaguna. Nah, itu disebut dengan Astasari. Itu dalam bahasa Balinya. Sekali lagi, Astasari dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian bangunan utama di bagian timur atau selatan tempat suci, berfungsi sebagai balai serbaguna. Gitu.
Semoga menambah wawasan untuk kamu. Nah, selanjutnya bahasa Bali yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan Awatara. Awatara ini dalam bahasa Bali artinya adalah penjelmaan Dewa Wisnu, atau dalam bahasa kata lainnya disebut dengan avatar oleh mereka gitu. Ya, ini kayak semacam dewanya masyarakat suku Bali ya, Dewa Wisnu. Ya, Hindu ya. Hindu ini. Kebanyakan masyarakat suku Bali kan mayoritas beragama Hindu ya, jadi masih menganut kepercayaan terhadap dewa-dewa. Salah satunya adalah Dewa Wisnu. Nah, dalam bahasa Bali Awatara adalah penjelmaan Dewa Wisnu atau avatar dalam kepercayaan masyarakat suku Bali yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga menambah wawasan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan awik-awik. Nah, awik-awik ini dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian hukum adat berupa peraturan atau undang-undang yang disusun dan ditetapkan oleh anggota masyarakat desa, Banjar, dan Suba tentang aturan tata kehidupan masyarakat di bidang agama, budaya, dan sosial ekonomi di Bali. Nah, jadi semacam DPRD-nya Bali gitu, dan pemerintah Bali sepakat membuat sebuah aturan sepertinya gitu ya. Kemudian tapi hukum adat berarti ya hukum adat lah ya, yang tapi ditetapkan peraturan berupa peraturan atau undang-undang gitu. Berarti mungkin masyarakat adat di sana bersama dengan DPRD-nya Bali, kemudian pemerintah kota Bali sendiri membuat sebuah aturan yang mana aturan tersebut ditetapkan oleh anggota masyarakat desa, Banjar, dan Suba tentang aturan tata kehidupan masyarakat di bidang agama, di bidang budaya, dan bidang sosial ekonomi yang khusus untuk di Bali gitu kurang lebih. Nah, itu disebut dengan awik-awik. Semoga menambah wawasan. Kata selanjutnya ada yang disebut dengan babarangan. Babarangan ini dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul, atau kata lainnya adalah bonang gitu. Jadi nanti suatu saat kita main-main ke Bali gitu, terus ngelihat ada orang masyarakat Bali mainin alat musik dengan cara dipukul. Nah, alat musiknya itu disebut dengan babarangan gitu, atau bonang. Sekali lagi, babarangan dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul, atau kata lainnya adalah bonang. Semoga menambah wawasan. Kata selanjutnya ada yang disebut dengan bade. Bade ya. Bade ini dalam bahasa Bali artinya adalah menara usungan mayat di Bali. Gitu. Usungan itu apa ya? Jadi kayak pokoknya menara ini, tempat penyimpanan atau tempat ini ya, pokoknya menara usungan mayat. Jadi kalau ada orang wafat, orang Bali wafat, kemudian diletakkan di menara usungan. Nah, menara usungannya itulah yang disebut dengan bade gitu. Sekali lagi, bade dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah menara usungan mayat di Bali. Semoga menambah wawasan. Kata selanjutnya dalam bahasa Bali ada yang disebut dengan bakaran. Bakaran ini dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sesajen. Sajen itu berupa daging penyu, babi, ayam, atau itik yang masih mentah gitu. Nah, kawanku pernah ke Bali, istriku juga pernah ke Bali, terus dia bilang banyak sesajen-sesajen di situ. Di daerah-daerah situ banyak ada kepercayaan-kepercayaan masyarakat suku Bali tentang sesajen. Nah, kalau ada yang disebut dengan bakaran, nah bakaran itu kalau misalnya dia ada di sana sesajen yang terbuat sajennya adalah berupa daging penyu, daging babi, daging ayam, atau daging itik tapi yang masih mentah. Nah, ternyata itu disebut dengan bakaran dalam bahasa Balinya. Sekali lagi, bakaran dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sajen berupa daging penyu, daging babi, daging ayam, atau daging itik yang masih mentah. Semoga menambah wawasan. Selanjutnya ada yang disebut dengan bala. Bala ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Secara umum dia mungkin maksudnya adalah pasukan atau prajurit ya. Kita tahu ya, bala bantuan. Kemudian bala itu juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian malapetaka, kemalangan, atau cobaan ya, bala ya. Itu. Tapi dalam bahasa Bali, bala itu memiliki pengertian nama wuku ke-25. Nah, wuku sendiri aku cari tahu, wuku itu adalah pekan
dalam penanggalan dari Jawa dan Bali gitu. Jadi ya mungkin adalah minggu ke-25 di Bali disebut dengan bala. Sekali lagi, bala dalam bahasa Bali memiliki pengertian nama wuku ke-25. Semoga menambah wawasan untuk kita. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan balai banjar. Dalam bahasa Bali, balai banjar itu artinya adalah balai desa. Nah, banjar itu artinya desa kalau dalam bahasa Bali kali ya. Gitu. Jadi, balai banjar dalam bahasa Bali adalah balai desa. Jadi nanti kalau kalian main-main ke Bali, kemudian kalian mau ketemu kepala desa, tentunya ada di balai desa ya kan. Jadi kalian tinggal bilang, saya mau ke balai banjar. Nah, gitu. Nah, artinya itu balai desa. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan balai bengong. Aneh. Balai bengong dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah balai tempat istirahat atau bersantai atau balai peranginan. Nah, gitu. Jadi balai bengong itu tempat istirahat gitu, tempat bersantai atau peranginan gitu. Dalam bahasa Balinya disebut dengan balai bengong. Jadi nanti kalau kalian mau ke Bali terus kalian mau istirahat di balai ya, kalian tinggal bilang saya mau ke balai bengong gitu. Nah, nanti kalian akan ditunjukkan tempat peristirahatan, tempat beristirahat atau tempat bersantai yang ada di Bali. Gitu. Sekali lagi, balai bengong dalam bahasa Bali memiliki pengertian balai tempat istirahat atau bersantai, atau kata lainnya adalah balai peranginan dalam bahasa Bali. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Kata selanjutnya dalam bahasa Bali ada yang disebut dengan balai gede. Nah, balai gede ini dalam bahasa Bali artinya adalah bangunan tempat upacara adat, musyawarah, dan sebagainya. Gitu. Jadi tempat di mana masyarakat Bali bermusyawarah atau tempat Bali melakukan upacara-upacara adat. Nah, itu disebut dengan balai gede di Bali sana. Gitu. Sekali lagi, balai gede dalam bahasa Bali memiliki pengertian bangunan tempat upacara adat atau musyawarah dan sebagainya. Itu dia. Semoga menambah wawasan juga untuk kamu. Selanjutnya ada yang disebut dengan balai gong. Balai gong ini dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bangunan tempat menabuh gamelan. Gitu. Jadi nanti kalau kalian ke Bali terus ada bangunan di mana bangunan tersebut adalah tempat menabuh gamelan. Nah, bangunan itu disebut dengan balai gong di Bali sana. Gitu. Sekali lagi, balai gong dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian bangunan tempat menabuh gamelan. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Istilah selanjutnya dalam bahasa Bali ada yang disebut dengan balai kulkul. Balai kulkul dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah bangunan tempat kentongan yang dibunyikan pada awal dan akhir rangkaian upacara, musyawarah, dan sebagainya. Jadi pada saat ada upacara, ada musyawarah, nah jadi akan ada bunyi kentongan tong. Nah, di awal, kemudian selesai musyawarah, selesai upacara adatnya dibunyikan lagi kentongan itu tong. Nah, tempat membunyikan kentongannya itu adalah bangunan tempat kentongannya itu disebut dengan balai kulkul. Sekali lagi, balai kulkul dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian bangunan tempat kentongan yang dibunyikan pada awal dan akhir pada rangkaian upacara, musyawarah, dan sebagainya. Gitu. Nambah wawasan untuk kamu dan saya. Terima kasih. Istilah selanjutnya dalam bahasa Bali ada yang disebut dengan balai pawedan. Balai pawedan dalam bahasa Bali memiliki pengertian bangunan tempat duduk pendeta dalam melakukan pemujaan atau memimpin upacara ritual keagamaan gitu. Jadi kalau nanti seandainya kalian ke Bali terus ada ritual keagamaan yang dipimpin oleh seorang pendeta, nah bangunan tempat duduk pendetanya itulah yang disebut dengan balai pawedan dalam bahasa Bali. Sekali lagi, balai pawedan dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian bangunan tempat duduk pendeta dalam melakukan pemujaan atau memimpin upacara ritual keagamaan. Semoga menambah wawasan juga untuk kamu. Istilah selanjutnya dalam bahasa Bali ada yang disebut dengan balai pemaksan. Pemaksan ya, bukan pemaksaan. Balai pemaksan. Dalam bahasa Bali, balai pemaksan ini artinya adalah bangunan tempat pertemuan atau musyawarah antara keluarga besar dalam satu ikatan sanggah
gitu. Jadi kalau nanti ada keluarga besar saling berkumpul, saling bertemu dalam satu ikatan sangah, nah bangunan tempat berkumpulannya itulah disebut dengan balai pemaksan dalam bahasa Balinya gitu. Sekali lagi, balai pemaksan dalam bahasa Bali di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bangunan tempat pertemuan atau musyawarah antara keluarga besar dalam satu ikatan sangah gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, untuk kali ini bahasa Bali dalam yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bagian kedua kayaknya cukup sampai sini, Kak. Dan masih banyak lagi bahasa Bali ya lainnya yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta ada banyak fakta menarik lainnya tentang bahasa Bali di petabahasa.kemendikbud.go.id yang belum saya bahas. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya di bagian ketiga. Oke. Nah, mungkin saya hanya mengharapkan apa yang saya sampaikan bisa juga menambah wawasan serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk yang nonton, untuk kamu juga. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman, pengetahuan baru, yang pasti pengetahuan baru untuk saya, dan semoga juga menambah pengetahuan baru untuk Anda. Sambil kita menunggu kebijakan untuk bisa jalan-jalan keluar kota menjadi mudah kembali, menjadi seperti normal kembali. Nah, ya saya juga kepengen jalan-jalan ke Bali kalau ada rezeki gitu. Jadi sambil menunggu itu, daripada bengong-bengongan, mending kita menambah wawasan dengan belajar bahasa-bahasa daerah atau belajar bahasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia lainnya gitu. Itu aja dari saya. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu sayangi masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan tentunya, ekonomi pasti, dan psikologis supaya nggak gampang marah-marah, dan kamu serta orang-orang yang kamu sayangi masih terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masyarakat suku Bali yang sudah melestarikan budayanya dan juga menjaga tempat wisata di Bali sana. Jaga terus sampai saya bisa ke sana dan kita bertemu di sana gitu. Dan terima kasih buat kemendikbud.go.id atau Kemendikbud secara instansi yang sudah lelah dan sudah dengan baik merangkum semua bahasa daerah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita jaga bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing itu melebihi bangga kita terhadap bahasa Indonesia. Terutama kita juga harus mengenal bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini kaya akan suku, bangsa, dan bahasanya juga. Jadi nggak ada salahnya untuk kita pelajari banyak bahasa, paling nggak kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.